Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi ini saya akan membahas mengenai salah satu tokoh yang menggetarkan jagat maya dalam beberapa hari ini, dan saya kira kedepannya ini akan menjadi bola salju yang saya kira cukup serius, ya, membawa dampak efek domino bagi banyak pihak. Ketika pertama video Menteri Agama Republik Indonesia diedit, kemudian dilempar ke publik dengan tujuan jelas untuk menimbulkan kekacauan, menimbulkan fitnah, menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, dari video itu kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan yang saya kira video itu meskipun diedit sebetulnya oleh pemerintah bisa dijadikan semacam umpan untuk melihat predator-predator politik yang ingin menguasai negara kita secara culas dengan melabel apapun atas gerakan mereka, salah satunya tentu dengan bungkus agama. Nah, yang menarik adalah ketika dalam demo tersebut, demo yang saya kira terlalu tergesa-gesa atas video yang diedit, kemudian muncul salah satu nama yang saya kira membuat khalayak netizen masyarakat Indonesia terhenyak, yaitu tentang fakta Fikri Bareno. Fikri Bareno ini kalau berdasarkan penelusuran, dia dimulai adalah salah satu pedagang di pasar di Jakarta, pedagang kain bagaimana itu, yang bermukim di sekitaran Petamburan. Itu yang saya baca, mudah-mudahan benar. Nah, Fikri Bareno ini entah bagaimana dalam 10 tahun kemudian, saya tidak tahu apakah pertimbangan dia berkarir lantas di dunia politik dan gerakan dan menunggangi PA 212 ya. Yang jelas ini menimbulkan beberapa analisa. Pertama adalah entitas pria kelahiran Bukit Tinggi ini, setelah ia menjadi pedagang kain di pasar Jakarta, kemudian aktif dan dalam 10 tahun berkarir di politik gerakan jalanan dengan memanfaatkan beberapa momentum, salah satunya kita ketahui PA 212 itu lahir dari kebencian, lahir dari fitnah yang tidak pernah beri kesempatan untuk bertabayun. Fikri Bareno, pria kelahiran Bukit Tinggi yang sebelumnya berkarir di sektor perdagangan ini, kemudian entah bagaimana ceritanya ini bisa menempati posisi yang sangat strategis di Majelis Ulama Indonesia Pusat. Bayangkan. Nah, di sini ya sebagai wakil ketua di bidang ekonomi, mungkin karena latar belakang dia di pasar ya, ini mungkin alasannya. Tetapi yang sangat menurut saya itu ini ya janggal begitu ya. Bagaimana mungkin orang bisa berkarir dengan latar belakang pendidikan agama, latar belakang pendidikan akademis yang tidak jelas seperti Fikri Bareno ini bisa menduduki seperti itu? Tentu ada syai'un di balik itu gitu. Ada tokoh yang selama ini kelihatannya sering ia jual saya melihat di 2 situs YouTube-nya. Dia ada tayangan yang dia menjual seseorang di situ. Itu patut diduga sebagai dalang dari penempatan dia sebagai satelit di Majelis Ulama Indonesia Pusat. Selain faktor latar belakang Fikri Bareno, yang mengejutkan kemarin adalah ketika ia dalam demo di Kementerian Agama. Demo di Kementerian Agama, ketika demo begitu dia melakukan sholat yang aneh gitu ya. Mungkin mazhab PA 212 mungkin ya begitu. Mazhab nggak jelas, mazhab jalanan. Ya, setelah pertama analisisnya adalah
Pertama, sholat di tengah jalan, di mana di Kementerian Agama sendiri ada musola, ada masjid di situ gitu loh. Itu jantungnya pengelolaan manajemen agama yang ada di negara kita, Kementerian Agama. Itu situ ada musola, ada masjid bahkan. Kenapa nggak sholat di situ saja gitu loh? Ya. Kenapa justru di jalan? Secara fikih itu diharamkan karena tidak darurat gitu loh. Tidak ada alasan selain ada tayangan-tayangan orang yang berwudu dengan cara yang sama sekali tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan ini para pengikut-pengikut dari PA 212 itu. Yang kedua, analisanya ketika ia sholat dua ruku'an dalam satu rakaat yang dia akui sebagai suatu hal yang lupa begitu ya. Seorang wakil ketua MUI pusat lupa sholat sendirian, menonjol dengan pakaian seolah-olah dia menunjukkan dirinya itu adalah ulama begitu loh. Ini saya kira Allah sedang mempermalukan bangsa kita. Allah sedang mempermalukan kita semua. Dan saya kira diam atas perkara ini dosa. Maka saya merasa perlu untuk mengungkap ini begitu loh. Satu itu, permasalahan dia ibadahnya tidak sesuai dan dengan kapasitas dia sebagai wakil ketua MUI pusat. Ini memalukan dan memilukan. Gitu ya. Yang selanjutnya adalah tentang yang diributkan selama ini, dan setelah saya cek di Forlabdikti, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai seorang akademisi, gelar-gelar yang dia miliki itu loh ganti-ganti terus. Kadang pakai Dr. Andes, kadang pakai, ada yang MA, ada yang doktor. Setelah dicek itu enggak ada, dan ini pidana, pasalnya jelas ya. Setidaknya itu dia bisa dijaring oleh dua pasal yang saya kira serius ini. Ini menunjukkan bagaimana pengawasan supervisor terhadap pendidikan di negara kita ini blong begitu ya. Ini Kementerian Pendidikan harus turun tangan, dan ini saya kira tidak membutuhkan laporan dari masyarakat. Gitu loh. Tidak membutuhkan laporan karena ini sudah sangat memalukan begitu loh. Ini menjadi cermin bagi orang yang sembarangan memasang gelar akademis, dan juga termasuk gelar agama, ada Buya, ada Kiai Haji. Kiai Haji itu kalau dalam pandangan para akademisi, seorang kiai itu ada gelar sosial ya, yang tidak bisa disematkan terhadap dirinya sendiri, dan itu harus ada anggapan dari masyarakat. Dan ini memalukan Pak, ada lagi Buya begitu ya. Buya yang mana itu? Memalukan sekali ini. Saya kira pemerintah ini saya kira nggak bisa tinggal di, dan yang paling mengerikan menurut saya itu adalah ketika dia terlibat di dalam kegiatan-kegiatan khilafah bersama Hizbut Tahrir. Dokumentasi itu ada beberapa. Saya kira banyak itu ya kalau dicari di jagat maya. Bagaimana dia terlibat dalam kumpulan-kumpulan seperti itu, dan setiap kumpulan selalu yang saya lihat dibidik itu adalah Kementerian Agama. Saya kira orang ini memang saya duga begitu ya. Orang ini memang ditugaskan untuk melakukan agitasi, melakukan pengerocotan, pengebosan terhadap Kementerian Agama. Saya yakin siapapun menterinya begitu loh. Dalam skop yang lebih luas dia membidik orang-orang seperti ini yang dipasang untuk membidik pemerintah untuk melakukan konten-konten, memberikan konten-konten sehingga masyarakat tidak percaya terhadap negaranya. Padahal sudah banyak sekali para tokoh yang mengingatkan. Lihat Timur Tengah, hal yang dilakukan pertama kali oleh penjajah terhadap negara-negara Timur Tengah hari ini yang berperang adalah membuat rakyatnya tidak percaya terhadap pemerintahannya. Mungkin pertama hari ini Kementerian Agama yang kemarin dibidik beberapa kali. Apalagi kasus Toa yang dipelintir itu. Sebelum lagi kasus haji. Belum lagi kasus pembekuan dan sebagainya. Ini orang seperti ini contoh ini. Kalau seperti itu contoh. Ya. Dan sampai hari ini pun kita masih bisa melihat yang ini, omongan dia itu digoreng oleh media-media Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi saya kira penegakan hukum di negara ini di mana gitu. Perlindungan negara terhadap intelektual, perlindungan negara terhadap ideologi, perlindungan negara di mana? Apakah rakyat selama ini percuma membayar pajak? Perlindungan negara itu kemana terhadap rakyatnya? Saya kira ini ini bahaya kalau dibiarkan. Dan wajib dilakukan audit, saya yakin. Audit terhadap pengurus-pengurus MUI di semua tingkatan.
Jangan sampai ada orang-orang seperti ini yang kemudian katakanlah menyusup. Apalagi ketika Fikri dicecar masalah khilafah, dia paling mengakui khilafah itu ajaran Islam, tapi khilafah yang seperti apa? Kepemimpinan khilafah itu ajaran Islam. Coba kalau khilafah yang dimau oleh Hizbut Tahrir, Darul Islam, khilafah yang dimau oleh Al-Qaeda, ya maaf saja, itu bukan khilafah. Ya, itu sama sekali bukan khilafah, sama sekali. Bukan itu, kepemimpinan itu bisa bagaimana dalam bentuk apapun. Rasulullah tidak pernah menjadikan syariat harus republik, harus kerajaan, harus silakan saja apapun bisa. Nah, maka saya kira ini peringatan keras bagi pemerintah. Kejadian Fikri Bareno ini tamparan keras bagi semuanya. Satu adalah tamparan dari segi pendidikan, tamparan dari segi agama, tamparan bagi segi gerakan sosial di masyarakat yang hari ini seperti sudah tidak ada aturan lagi. Saya kira negara perlu membuat semacam program. Pertama, sertifikasi ulama, sudah wajib. Yang kedua adalah litsus terhadap orang-orang yang patut diduga sebagai komprador terhadap negara ini. Dan yang ketiga adalah bahwasanya gerakan-gerakan yang bersifat agitasi terhadap pemerintah jangan dipandang sepele. Ingat, mengantisipasi itu lebih baik daripada menanggulangi. Mari kita amati, kawal, kritisi siapapun yang berusaha menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia, yang berusaha mengatasnamakan pendirian khilafah atas nama demokrasi, tapi tujuannya untuk menghancurkan demokrasi itu sendiri. Ingin atas nama Pancasila, tapi ingin menghancurkan Pancasila itu sendiri. Mari kita bersama, kita jaga negara kita jaga keutuhan bangsa kita, dan terus bersikap waspada terhadap semua elemen, semua gerakan, semua individu dan kelompok yang baik secara sistematis maupun secara sporadis ingin mencerai-beraikan negara kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komen di bawah. Insya Allah akan saya tanggapi. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.